Hai, kembali lagi di channel review nih. Oke, halo guys, sobat review. Jadi sebenarnya channel review ini nggak cuma tentang membuat konten review-review, tapi ada juga berbentuk summary, berbentuk informasi yang sedang hits, dan juga beberapa info dan pengetahuan menarik lainnya. Nah, sesuai thumbnail, aku akan memberikan konten video yang cukup berguna juga cukup bermanfaat nih, yaitu tips manajemen waktu. Nah, siapa sih kalian yang padat banget sama kerjaan, padat banget mungkin sama jadwal-jadwal sekolah, kuliah, main, dan lain sebagainya, tapi kamu gak bisa manajemen waktu nih. Akhirnya tugas-tugas bahkan kewajiban kamu yang prioritas kamu tidak bisa menjalankan dengan baik, dan akhirnya gak maksimal. Nah, itu karena kesalahan manajemen waktu. Nah, seharusnya kita harus bisa memanajemen waktu yang kita punya. Jam segini kita harus ngapain, apa yang diprioritaskan, apa yang didahulukan untuk dikerjakan. Dan untuk memenuhi setiap rencana dan tugas, keputusan untuk menerapkan manajemen waktu sangatlah dibutuhkan. Ini karena ada waktu salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi guys, atau tidak bisa diambil alih gitu ya. Dan manajemen waktu dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur meningkatkan penggunaan secara efektif waktu. Pengorganisasi setiap hari membantu kita menyelesaikan pekerjaan yang tepat. Selain itu, kita juga nih bisa tepat dalam terlibat selama atau event yang penting. Nah, manajemen waktu yang baik juga bisa memberikan kita ruang waktu untuk menjadikan kita lebih kreatif, proaktif, dan juga produktif guys. Nah, terdapat beberapa tips nih. Aku kasih tips buat kalian. Yang pertama, perencanaan waktu. Perencanaan adalah tips manajemen waktu yang terdengar sederhana nih guys, tapi seringkali dilewatkan. Perencanaan ini diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Caranya dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam artian ini, perencanaan waktu merupakan penentuan manajemen waktu yang tepat agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Maka dari itu, kita tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan kita bisa merencanakan nih, bulan ini kita mau ngapain aja, apa yang harus dikerjakan. Kita bikin to-do list. Hal-hal yang harus kita kerjakan dibuat list. Bisa ditulis di buku harian atau di memo handphone kalian. Yang kedua yaitu realistis. Nah, kita juga guys menyusun begitu banyak tugas dan pekerjaan dalam sehari, mingguan, atau mungkin bulanan. Namun, kita juga harus menyusunnya secara realistis guys. Artinya, tetapkan tujuan dan atur kegiatan serta pekerjaan semampu kita. Jangan sampai kita menyusun sederet kegiatan dan pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan atau tidak bisa terselesaikan. Nah, akan ada rasa bersalah kepada diri sendiri kalau kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah direncanakan. Jadi terasa begitu gagal ya guys. Nah, maka dari itu sebelum menulis to-do list, kita harus realistis nih. Kira-kira kalau kita mengerjakan sesuatu hal ini dalam waktu 1 jam, 2 jam cukup nggak ya? Kalau nggak cukup mungkin kita harus tambah waktu dan juga evaluasi. Dan sekali lagi berpikir realistis ya. Yang ketiga yaitu ada fleksibel. Dalam artian ini, jadwal kegiatan yang telah dibuat hendaknya dapat diubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Sehingga kita bisa mengantisipasi perubahan yang ada. Kita nggak pernah tahu kalau ada perubahan yang mendadak. Semisal, kita sudah merencanakan semuanya di to-do list dengan rapih dan juga kita disiplin menjalankannya. Tiba-tiba nih, ada suatu event atau mungkin yang diharuskan kamu menghadirkan suatu acara dan itu secara mendadak. Misalkan mungkin berita duka atau ada hal-hal yang gak enak lainnya, misalkan salah satu saudara ataupun orang di rumah masuk rumah sakit, yang dimana kamu harus menengok, kamu harus ke tempat tersebut sekarang juga. Jadi harus fleksibel ya guys, jangan terlalu terpaku dengan aturan yang telah kamu buat sendiri. Yang keempat yaitu berkesinambungan. Semoga kita hanya dapat menyusun rencana saat ini dan melupakan apa yang sudah terperangkap di bulan atau minggu yang lalu. Sehingga perencanaan waktu ini bisa menjadi pola yang berkesinambungan. Nah, apa yang sudah kita kerjakan di mungkin minggu lalu atau kemarin, kita bisa lanjut di kemudian hari. Nah, kita harus merencanakan di to-do list harus dengan jelas. Dan juga poin nomor 3 yaitu fleksibel. Kita memang harus disiplin dan juga kita harus tepat waktu nih guys. Jadi kita juga harus fleksibel dan juga berkesinambungan. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan kemarin, minggu lalu
atau 1 bulan lalu tidak dilanjutkan, tidak mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan. Selanjutnya, yakni tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Setiap pekerjaan mungkin akan mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Maka dari itu kemampuan berkomunikasi sangatlah dibutuhkan. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu kita untuk menjalin relasi yang lebih baik dengan orang-orang yang dapat diajak bekerja sama. Nah, jika sudah terbangun relasi dengan baik, maka setiap hal akan lebih nyaman dibicarakan dan juga dikerjakan. Kita akan dengan mudah membuat orang-orang mengerti standar kerja yang kita inginkan. Selanjutnya, yakni buat prioritas. Nah, kita harus tahu status kita sudah punya pasangan atau belum, kita sudah punya anak atau belum. Nah, itu adalah prioritas. Buat sobat-sobat review nih, yang sudah punya keluarga atau mungkin sudah punya pasangan, prioritasnya adalah pasangan dan juga keluarga. Nah, tapi kalau buat sobat-sobat review yang masih single, mungkin punya prioritas. Apakah kamu tulang punggung keluarga? Atau apakah kamu memang bekerja sesuai hobi kamu untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Nah, kamu harus paham prioritasmu mana aja dan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan aku mau ingetin lagi nih, terlalu banyak pekerjaan juga bisa membuat manajemen waktu kita berantakan loh. Nah, maka dari itu, kita juga harus memprioritaskan pekerjaan dalam 4 bagian. Pentingnya dan menghasilkan, penting tetapi tidak menghasilkan, tidak penting tetapi menghasilkan, tidak penting, serta tidak menghasilkan. Nah, 4 golongan ini kita bisa golongkan lagi, membuat sub golongan. Nah, siapakah yang penting, siapakah yang tidak penting, siapakah yang menghasilkan dan tidak yang menghasilkan. Dan juga kerjakan pekerjaan dalam golongan pertama, disusul dengan pekerja lain dalam golongan lain. Jika sudah menandai sebuah pekerjaan sebagai prioritas, maka tidak boleh ada hal lain yang bisa membuat pekerjaan tersebut menjadi tertunda. Abaikan semua gangguan yang datang sampai bekerja prioritas tersebut selesai secara tuntas. Ya. Yang terakhir, tentukan tenggat waktu. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus punya batas waktu atau tenggat waktu yang pasti. Jangan biasakan untuk memiliki jam karet, guys. Hati-hati nih buat yang suka ngaret, yang bilang katanya OTW tapi oke tunggu aja. Wah, bahaya banget nih ya. Bisa bikin orang yang nunggu itu kesal dan juga kamu akan dicap tidak disiplin. Wajib banget nih kita tuh harus tepat waktu dan juga harus punya tenggat waktu dengan apa yang sudah kita rencanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktunya. Tenggat waktu juga melatih kita untuk lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang diemban. Atur tenggat waktu. Setiap pekerjaan diberi jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Jeda ini bertujuan untuk memberi kita kesempatan untuk melakukan evaluasi nih. Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan arahan, tujuan, atau harus direvisi? Nah, dengan demikian, pekerjaan pun dipastikan punya kualitas sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Nah, kita juga harus patuh nih guys terhadap tenggat waktu yang sudah ditentukan. Baik ditentukan oleh rekan kerjamu, baik ditentukan oleh bos ataupun atasanmu, ataupun ditentukan oleh orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kamu, ataupun tenggat waktu yang kamu buat sendiri, yang ada di buku catatan kamu, yang ada di memo HP kamu. Tenggat waktu untuk to-do list. Nah, itu juga bisa nih. Yang penting kita bisa tanggung jawab, kita juga bisa disiplin, dan juga kita sadar apa prioritasnya yang harus kita lakukan, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir banget nih, yang terakhir, janji nih. Janji yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Setiap menyelesaikan satu pekerjaan diberi kesempatan tubuh dan otak untuk beristirahat. Tidak usah terlalu lama, cukup 10-15 menit aja. Tapi kayaknya kalau buat sobat review nih yang tempatnya di Jabodetabek, di ibu kota, kayaknya capek banget ya. Kayaknya kita tuh harus 30 menit sampai 1 jam lah kita beristirahat, merefresh diri gitu ya. Nah, gunakan waktu istirahat untuk sekedar meregangkan otot atau merefresh diri, menghirup udara segar di tanaman gitu lah ya guys. Nah, kita perlu banget nih istirahat yang cukup dan juga kita perlu healing. Apa itu healing? Penyembuhan. Nah, penyembuhan ini menyembuhkan rasa penat, rasa beban pikiran yang ada di pikiran kita tiap hari mikirin pekerjaan, mikirin hal-hal tanggung jawab kewajiban yang ada di rumah. Kadang kita perlu pergi ke alam. Kita perlu pergi ke alam, melihat suasana yang sangat
sangat indah, sangat sejuk. Nah, buat rekomendasi video konten yang ada di review ini yaitu 15 wisata Bali Utara, 10 wisata di Labuan Bajo, Hayden Beach di Purworejo, dan juga link wisata Lombok Paradise on Earth. Nah, wisata-wisata alam apa saja yang wajib kamu kunjungi gitu kan. Daripada kamu tuh pusing, penat melihat pekerjaan, melihat di kantor, kamu bisa banget healing ataupun traveling yang aku sudah rekomendasikan di beberapa video konten aku. Coba cek aja di video yang udah aku sebutkan tadi ya, dan di situ aku ngasih informasi sangat lengkap. Itulah beberapa tips manajemen waktu dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Share ke teman kalian, share ke sosial media kalian. Oke, thank you yang nonton video ini sampai selesai. Bye.